Apa kabar hari ini Mas Engga? Ya, baik Mbak. Iya. Nah, Mas Engga, sebelum kita melanjutkan lebih dalam nih pertanyaan tentang money management. Sebenarnya pengertian money management itu sendiri apa sih Mas Engga? Oke, jadi money management itu dalam trading itu pengelolaan dana. Bukan hanya sekedar kita entry-nya berapa, tapi yang paling penting pertama itu dana di RDN itu berapa. Berapa dalam artian itu disesuaikan dengan alokasinya. Jangan sampai dana-dana istilahnya kayak dana mau menikah, dana orang tua, dana darurat itu dicampur ke dana RDN. Jangan sampai seperti itu. Istilahnya itu pakai dana RDN yang dana dingin seperti itu. Oke, baik. Jadi sebenarnya dana yang dari RDN itu uang dingin ya, Mas. Jangan Hmm, nanti uang mau nikah kita pakai ya. untuk trading gitu. Iya, kalau cuan ya kan. Kalau loss. Iya. Nah, Mas, sebenarnya seberapa penting money management bagi para investor di pasar modal? Oke, terkait money management itu sangat penting sekali. Kenapa? Misal nih, kita anggaplah masih newbie di market, pengalaman kita baru beberapa bulan di market. Kita coba dana yang gede istilahnya itu 60 sampai 70% dari total aset kita. Yakin nggak langsung cuan? Aku rasa bakal loss, bakal berdarah-darah lossnya. Nah, tapi seandainya kita pakai alokasinya kecil, misalnya hanya sekitar 10%, 15%, contoh aja, misal aset 100 juta, kita pakai dana mungkin 10 juta. Nah, itu kan dana yang istilahnya itu nggak mempengaruhi mental gitu. Jadi kalaupun kita loss, kita masih ada dana lain yang bisa dipakai. Tapi kalau kita pakai dana kayak contoh pertama yang 60-70% itu, kalau loss semua gimana? Kita pasti stres, kita kena mental, ya pasti kita menyerah dari bursa saham. Seperti itu. Oke, baik. Sebenarnya itu tuh beberapa pengalaman atau yang dirasakan mungkin bagi trading-trading pemula ya, Mas Engga ya. Jadi Ya benar. money management itu sebenarnya sangat penting sekali ya, Mas Engga ya. Benar. Benar sekali, sangat penting. Mas, yang membedakan money management bagi investor yang fokus untuk trading saham dan investor yang ingin investasi itu apa sih Mas bedanya? Oke, kalau pertama kita garis bawahin dulu trading. Terkait trading ini, money manajemennya itu kita sesuaikan dengan keadaan market gitu. Ketika market lagi bagus, lagi istilahnya tuh ramai, lagi bullish market. Nah, di situ oke kita masuk dana gede, kita hantam, mau all in silakan nggak masalah. Asal marketnya bagus. Tetapi ketika marketnya lagi jelek, kayak bulan-bulan Maret, April kemarin kan itu sepi market kan, itu pengalaman juga bagi saya, itu pentingnya mengecilkan dana. Coba kalau misalnya aku pakai dana yang gede, pasti aku loss besar. Tapi kalau aku pakai dana kecil, lossnya kecil. Nah, seperti itu. Tapi kalau untuk investasi, kita melihat long term. Nah, untuk melihat long term, tentunya pilihan saham kita saham yang bagus. Nah, itu kita berfokus ke jangka panjang 10 tahun, 15 tahun. Nah, itu selama kita ada dana, kita top up, kita isi ke saham itu. Dan ingat, sahamnya sebagus apapun kayak BRI, BCA, perbankan yang big bank seperti itu, selagi dia turun, itu sebenarnya salah harga. Nanti dia normal. Contoh deh kayak 2020. Nah, 2020 itu kan drop banget itu. Itu BRI aja tembus ke 2.300. Sekarang berapa? Saya terakhir kalau nggak salah 4.000 atau berapa gitu. Itu udah normal kan? Dan teman-teman saya ada yang serok BRI di harga 2.600, 2.800, itu untuk jangka panjang. Jadi kita fokus ke long termnya kalau investasi dan tentunya melihat sebagus apa fundamental perusahaannya gitu. Oke, baik. Kalau kita bicara tentang tahun 2020 ini sebenarnya sangat-sangat tepat kalau pada saat itu kita memulai investasi ya, Mas Engga ya. Ya, Karena karena saham-saham atau harga-harga juga pada diskon semua ya, Mas Engga ya. hmm. Nah, Mas, kalau tentang money management nih, sebenarnya boleh nggak diilustrasikan bagaimana cara membagi money management kalau misalnya kita membeli satu saham? Oke, kalau membeli satu saham, pertama kita tentukan dulu trade plan-nya seperti apa. Entah mau scalping, swing. Nah, setelah kita udah menentukan trade plan-nya gimana, kita tentukan lagi area batas cut loss-nya di berapa. Nah, contoh nih, aku kan seorang day trader, jadi aku pakai chart menit gitu. Kayak pagi tadi, baru bener pagi tadi yang jam-jam berapa, jam 9
0,2 sampai 0,5 itu kan aku kan main di saham BKDP itu gorengan. Itu aku cuma masuk sekitar 60% dana. 60% dananya itu aku bagi 3 titik buy. Dia sempat naik ke harga 106, lalu turun itu ke 102. Aku batasin supportnya di 100. Kenapa supportnya di 100? Karena itu angka sakral, angka di mana dia support kuat. Nah, ketika 100 itu, aku melihat ada bid tebal di sana. Nah, ketika bid tebal itu, 102 itu aku masuk pelan-pelan. 102, 103, 104. Jadi aku bagi pembagian dananya di 3 titik itu. Aku sih masing-masing baginya 30, 30, 30%. Sekitar ya seperti itulah. Jadi total 100%. Cuma alangkah baiknya teman-teman, ini karena aku udah berpengalaman aja ya, alangkah baiknya teman-teman membaginya itu yang dekat support itu paling besar. Nah, kemudian makin tinggi makin kecil, seperti itu. Jadi setelah naik 5%, 6%, saya jual. Kenapa saya jual? Karena saya trading. Saya mengambil jangka pendek, seperti itu contohnya. Oke, baik. Jadi semakin turun, alokasi dananya pun semakin besar ya, Mas. Benar, Agar kerugian kita itu sedikit ya, kalau memang kita cut loss pada akhirnya ya, Mas ya. betul. Oke, baik. Nah, Mas, sebenarnya contoh yang ideal atau proporsi ideal untuk investor trading atau investasi itu bagaimana sih, Mas? Selain dari yang Mas contohkan tadi. Oke, kalau terkait trading pembagian dananya, aku rasa kalau untuk baru-baru player baru di bursa, masih newbie, itu kecil aja, mungkin sekitar 10%, 20% dana itu cukup. Tetapi sepanjang berjalannya waktu, kalian pastinya bakal berprogres, berkembang. Nah, untuk berkembang itu, kalian nanti top up dananya, tapi pelan-pelan. Pelan-pelan dalam artian bukan berarti misal yang awalnya dana semula 8 juta, terus kalian tiba-tiba top up jadi 100 juta. Nggak kayak gitu konsepnya. Pelan-pelan aja, dari 8 juta mungkin naikin ke 12 juta, naikin lagi ke 16, 20, dan seterusnya. Jadi pelan-pelan top up-nya. Karena saya pengalaman sendiri, ketika saya modal yang 10 juta, tiba-tiba di top up-kan ke 100 juta, hasilnya apa? Saya loss tuh. Loss tinggal sisa 20 juta dana saya. Untungnya, ketika 2020 market bullish, itu saya manfaatin benar, yang loss kemarin 100 juta itu, saya jadi cuan. Berbalik cuan sekitar 140 juta. Jadi balik modal seperti itu. Nah, itu pengalaman berharga bagi saya. Seperti itu. Jadi atur pembagian dananya, pakai dana yang sesuai mental teman-teman gitu. Oke, baik. Tapi Mas, sebenarnya money management ini masih berlaku nggak sih kalau misalnya kita ini udah menerapkan money management ya. Kita membeli satu saham dengan awalnya 30%, setelah kita analisa secara teknikal dan ternyata dia turun. Kita backup lagi 30%, turun lagi kita backup 40%. Nah, dengan keadaan market yang tidak unconditional gitu, itu masih berguna nggak sih money management itu? Oke, dimanapun money management itu tetap kita berpatokan sama chart. Kenapa saya bilang seperti itu? Akan ada suatu fase di mana market benar-benar drop. Kenapa kita tidak mengambil pilihan mengambil suatu saham itu udah benar-benar di bottomnya? Tentunya kita berpatokan sama pergerakan IISG, pergerakan market luar, seperti itu. Nah, jadi gimana pun, misal kita udah serok, kalau support kuatnya, support yang terkuatnya jebol, kita mau nggak mau kita cut loss. Balik lagi ke 2020, pasti akan ada ketemu harga bawah bottomnya, harga terendahnya. Dan setelah harga bottomnya tercapai, dengan kondisi ekonomi yang pulih segala macam, pasti harga sahamnya reversal naik dan menuju bullish kembali. Jadi dikondisikan, ada saatnya kita entry, saatnya kita buy, ada saatnya kita wait and see, do nothing. Oke, baik. Terus Mas, kalau menurut tanggapan Mas Engga nih tentang money management, kan kalau udah kita mau cut loss kan rasanya aduh sayang banget nih awalnya kita trading saham. Nah, tiba-tiba dengan perasaan dan kondisi yang kita alami kita berubah nih, aluan menjadi seorang investor. Ya udah deh biarin aja. Itu bagaimana tanggapan Mas Engga? Karena kan kita udah mengatur manajemen ke bawah, kita tambahin porsinya ya tiba-tiba menjadi seorang investor. Baiknya Oke, gimana? kalau terkait itu menurut saya pribadi, jangan seperti itu, jangan berpindah-pindah haluan. Misal awalnya scalping karena nyangkut ke swing, swing karena sangkut ke investor.
dalam trading, dalam bursa saham, mau kalian investor sekalipun, kalian akan mengalami fase di mana sahamnya turun. Kalian di mana mengakui kesalahan kalian. Mau nggak mau kalian lepas. Kecuali dana kalian ya nggak terhitung lagi. Silakan kalian mau nge-keep, mau gimana, pastinya kalian nggak kena mental kalau dana kalian ya banyak. Nah, tapi kalau misalnya di kondisi seperti itu, kalian mau nggak mau cut loss. Dan tentunya balik ke poin di awal tadi, pakai dana sesuai mental. Nantinya ketika cut loss, kalian nggak ada problem masalah. Pastinya berbeda kan kalau misalnya cut loss 1 juta dengan cut loss 10 juta. Sorry, nah, tentunya sangat berbeda kalau misalnya seperti itu. Jadi, ya balik lagi ke pengelolaan dana. Dan tetap ya ke plannya. Trading, scalping, swing, investing, gitu aja. Oke, baik. Nah, Mas, sebenarnya sih proporsi untuk money management dalam saham-saham yang blue chip ataupun second liner ini bagaimana sih pentingnya? Oke, aku mencoba buat perhitungan kalau misalnya terkait dana blue chip sekitar 60% boleh, 60% untuk blue chip. Dan tentunya kalau blue chip jangan dibuat untuk scalping ya, jangan dibuat untuk scalping. Kalau blue chip kita hold jangka panjang aja seperti itu. Kalau untuk second liner kita bisa buat 25 mungkin sekitar 30% aja. Dan third liner kita buat 10%. Kenapa saya bilang 10%? Karena di third liner itu banyak hal-hal yang nggak dijelaskan di buku. Itu lebih ke ya bantermologi dan lain-lain. Jadi makanya untuk third liner tuh kecil aja. Karena gerakannya juga third liner kan volatil banget. Sedangkan blue chip ya naik sedikit, tapi kalau misalnya dia market bullish, dia pelan-pelan naik ke harga tertingginya, seperti itu. Oke, baik. Nah, sobat investor yang ingin bertanya boleh langsung ketik di kolom komentar ya. Mumpung ada Mas Engga nih ya. Nanti akan kita tanyakan. Nah, Mas Engga, kalau misalnya nih dalam pemilihan jenis saham blue chip ya, itu kan kita udah tahu ya fundamentalnya bagus. Nah, penting nggak sih menerapkan money management karena kalau misalnya kita masuk sekarang, oh ya udah ntar nggak lama juga pasti naik kok gitu. Nah, itu penting nggak untuk money management? Blue chip penting cuma aku sarankan terkait pemilihan saham itu enaknya dipisah akunnya. Jadi misal nih akunnya scalping, akun swing, akun invest. Jadi jangan dicampur. Jadi kalau misalnya akun invest ya isinya blue chip aja. Akun swing mungkin second liner, baru akun-akun yang scalping atau swing pendek baru ke akun yang satunya lagi. Nah, itu terkait pemilihan akun. Nah, terkait porsi dana, benar penting juga. Penting dalam artian seandainya market tiba-tiba kolaps kayak 2020. Mau nggak mau, mending saranku lepas semua. Kenapa? Kalau kolaps kayak gitu, bukan Indonesia aja, seluruh dunia akan merasakan sama. Dan tentunya market bakal jatuh dalam ke bawah dan dia bakal menuju harga bottomnya. Mungkin semua orang bakal berpikir kiamat bursa saham. Padahal enggak, itu sebenarnya peluang emas ketika kita beli di harga bawah dan hanya menunggu setahun 2 tahun dia balik harganya ke harga sebelum COVID. Nah, jadi pentingnya kalau misalnya kita berhadapan dengan market seperti itu. Tapi kalau market sekarang paling teman-teman ya cicil aja, lagi koreksi. Aku rasa sih kalau untuk balik ke 2020 itu ya nggak sampai terparah gitu ya. Kenapa? Karena 2020 itu sistemnya kejut gitu. Kenapa mengejutkan? Karena tiba-tiba aja muncul COVID, tiba-tiba masuk ke Indonesia, langsung drop ISG. Nah ini kan udah diwanti-wanti dari sekarang, dari 2022. Katanya 2023 bakal gelap, kata Ibu Menteri Keuangan. Nah, kita persiapkan aja. Mungkin sekarang cicil pelan-pelan aja. Nanti pas market koreksi dalam baru hantam di 2023. Nah, nanti dia bullish lagi. Ingat, 2023 memang gelap, tapi 2024 itu tahun politik. Biasanya market rally lagi seperti itu. Oke, baik. Jadi pentingnya money management dalam blue chip ini sebenarnya untuk men-share kalau ada kesempatan ya, Mas ya. Benar. Apalagi peluang waktu 2020 itu jarang sekali ada ya, Mas. Enggak ya? Nah, kalau misalnya nih kita membahas market tahun 2023 seperti yang Mas Engga bilang tadi. Kalau Bu Menteri Keuangan bilang kan akan resesi ya Mas ya, apa itu akan mempengaruhi IHSG Mas? Apa itu akan mempengaruhi turunnya saham-saham blue chip seperti itu?
Oke, terkait news yang resesi 2023, kalau kita melihat chart IISG itu ada pattern head and shoulder dengan target penurunan di 6.600. Itu dulu support terkuat. Cuma kalau misalnya jebol, ya hati-hati, dia bakal ke 6 ribuan. Nah, tapi kalau misalnya koreksinya ke 4.000, kalau nggak salah 2020 itu bottomnya 3.900-an. Nah, kalau ke area sana nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin aku bilang seperti itu? Karena resesi iya, tapi kita pelan-pelan memperbaiki. Resesi ini imbasnya apa? Imbas karena pemulihan COVID yang begitu cepat. Dana yang Fed keluarkan itu semakin besar, nggak terkontrol. Jadi wajar nggak resesi? Wajar. Itu kenapa pemulihan COVID yang begitu cepat, tetapi imbasnya ke resesi. It's okay, it's normal. Tapi pelan-pelan akan normal kembali juga setelah resesi. Aku percaya itu. Berarti kalau misalnya nanti resesi udah datang di tahun depan, ada kesempatan untuk kita menserok walaupun harganya tidak sediskon tahun 2020 ya Mas Engga ya? Tentu ada. Oke, baik. Nah, jadi sobat investor perlu nih menyiapkan cash yang cukup besar karena ntar setahun, 2 tahun lagi bisa kembali ke harga normal ya Mas Engga ya? Ya. Nah, Mas Engga, sebenarnya nih kalau bicara tentang portofolio ya, kita sebagai trading kan dari ratusan saham yang udah kita screening masih banyak juga saham yang secara teknikalnya bagus untuk kita tradingin pada saat ini misalnya ya. Nah, tapi kalau terlalu banyak yang kita beli pun kita pusing ngecek portofolionya, kita pusing untuk mengendalikannya. Jadi sebenarnya variasi saham dalam portofolio itu bagaimana sih Mas? Bisa nggak dibatasi untuk memudahkan monitoring dalam manajemen, money management? Oke, tentunya pasti bisa. Saya sendiri cuma letak barang di porto itu maksimal 3. Kenapa kalau nggak lebih dari 3? Tentunya susah mantau. Jangan sampai teman-teman, misal nih, beli 4 saham. 4 saham itu langsung beli semua. Tiba-tiba merah semua. Teman-teman berpikir, untuk membalikkan loss tersebut, teman-teman beli saham lain. Tahu-taunya merah lagi, beli lagi yang ke-6 ke-7 terusnya. Jangan seperti itu namanya supermarket. Jadi barang-barangnya kayak supermarket kayak gitu. Nah, itu nggak bagus. Jadi pentingnya itu cuma 3, seandainya udah terjadi, yang masih loss-nya kecil-kecil, mending cut dulu. Mending cut, lalu pelan-pelan perbaiki. Ya, seperti itu. Jadi penting banget di pemilihan saham.